itu berkaitan dengan indikator-indikator yang lain. Artinya apa? Bapak itu tidak bisa bekerja sendiri, juga harus kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan fenomena-fenomena terkini. Apa itu? Inflasi, Bank Indonesia. Ya. Jadi Basus juga perlu berkolaborasi dengan Bank Indonesia agar menjaga inflasi. Kenapa? Kalau inflasi tinggi, harga barang naik, sementara garis kemiskinan dari sisi konsum, berarti yang dikonsumsi sedikit, dia perlu untuk tidak naik kelas. Jadi memang kebijakan pemerintah melalui target BI sekitar 1,5 sampai 3,5 itu yang harus dijaga. Kemudian pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat. Dan saya kemarin pulang dari Jakarta, Bapak Ibu. Saya pulang dari Jakarta sekitar jam agak sore, mau mampir di bandara itu, rumah makan Putih Minang. Bukan yang sebelah kiri, bandara Putih Minang ya. Nggak bisa masuk, Pak. Teruk semua di situ. Oh, ini efek dari jalan tol naik. Jadi semua orang pakai lintas timur. Saya bilang, tukang parkir gaya-gaya kali Pak, tukang parkir, biasanya tidur dia Pak. Jadi artinya tukang parkir itu punya kaitan dengan harga jalan tol. Jadi memandang aktivitas ekonomi begitu Bapak Ibu. Saya senang, udah nggak apa-apa. Jalan tol kan bergerak. Ini kan multiplier efeknya. Bergerak ekonomi itu. Tukang parkir yang tadi tidur jadi tukang parkir. Nggak mau dibayar 2.000 nggak mau Pak, 3.000 kan. Dengan dia dapat pendapatan, dia bisa konsumsi ke rumah. Dia bisa termentasi, apalagi dapat bantuan dari Basnas. Dan bantuan tidak hanya berupa material, keilmuan dan seterusnya. Jadi pesannya Bapak Ibu, keterkaitan antar sektor ini bisa dilihat dari indikator-indikator pengangguran misalnya. Bagaimana istri lagi marah? Jangan ngomong apa jangan apa? Jangan aja berdebat. Jangan bagaimana mereka Istri lagi marah. punya akses terhadap kesempatan. Ini pesan dari Jangan juga berdebat. yang kita sampaikan ke Istri lagi lalu di takutnya marah. ini saya mencoba kata-katanya itu DPR. mendiagnosa sebenarnya secara mikro kemiskinan itu bagaimana sih siklusnya. Jadi orang miskin itu punya feedback kenapa dia terus miskin. Karena lingkaran ini miskin itu karena dia tidak punya pendapatan sehingga konsumsinya rendah. Dengan konsumsi rendah, status gizinya, kesehatannya, produktivitasnya, produksinya menurun. Nah sekarang Bapak Ibu, Basnas mau mutus di mana? Lingkarannya. Kemudian karena boro-boro dia menabung, ya, pendapatannya sedikit rendah. Karena tidak menabung, tidak bisa berusaha. Dengan tidak bisa berusaha, tidak punya pendapatan, ujung-ujungnya miskin. Kemudian karena tidak punya pendapatan, nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat skill, ujung-ujungnya miskin. Ini yang namanya lingkaran setannya pelan-pelan. Lingkaran setan, lingkaran setan. Jadi Bapak Ibu dari sini kita bisa masuk, Basnas masuk di sini. Wah, Pak sudah apa? Kita masuk di sini, lapor gubernur. Kita masuk di sini, berbagi tugas. Jadi kita nggak bisa bergarap semua, karena dalam namanya termasuk juga pemberdayaan umat itu fokusnya di mana? Kalau semua kita garap semua, akhirnya tidak berkelanjutan, tidak nyampe bakat tanah sekarang. Oke, lanjut. Nah ini agak menarik ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi ya, yang 800 sekian miskin itu kan ditanya siapa di mana kan? BPS memang secara regulasi tidak boleh menyampaikan by name, by address siapa-siapa yang miskin. Tapi tidak apa-apa. Walaupun BPS tidak bisa menampilkan, kita kasih kisi-kisinya. Ya. Jadi rumah tangga yang miskin itu adalah biasanya mereka yang kepala rumah tangganya SD, sudah jelas. Yang bekerja di sektor informal. Jadi ciri-ciri ini bisa menjadi saringan Bapak Ibu. Ya, menjadi saringan Bapak. Ini kan datanya kasar mata Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sekitar.
tanpa harus menunggu data baik dan by address yang diminta oleh teman-teman Bapeda belum dapat sampai sekarang, itu tidak apa, ini menjadi pencuri saja. Kan sudah clear kok. Ya. Saya mau mungkin cerita lah, misalnya ibu-ibu ya, katakan ibu-ibu sedang belanja di pasar, apa namanya, kejamretan lah kan, kejamretan orang sok dijamret, nangis-nangis ibu. Siapa yang jambret? Sebenarnya saya tahu siapa yang jambret, tapi saya nggak boleh kasih tahu karena itu apa namanya, kode etik ya, sesama penjambret misalnya kan, nggak boleh. Jangan saling Tapi mendahului. saya bisa kasih kisi-kisi bapak ibu. Oh, tadi pakai baju kotak-kotak, wah dibeliin satu pasar. Ternyata ketemu 25 orang pakai baju kotak-kotak. Artinya pencirinya tidak bagus. Oh, di samping pakai baju kotak-kotak, celana pendek. Oh, ketemu dari 25 orang ketemu 10, masih banyak. Nah, artinya variabel pencirinya tidak signifikan. Coba kita bilang kupingnya hanya satu, ketemu tuh satu orang itu. Tapi kita nggak sebutin nama bapak itu, macam hamba Allah itulah. Sentuh dia. Waktu disebutin nama-nama dia, Pak. Oh itu orang ada ikhlas semua. Namanya disebutin. Waktu hamba Allah saya. Ya. Oke, next. Nah, ini menarik bapak.